Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Jokowi. Roy dan Tifa juga mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgol aja yang semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa saya bilang. Semua lain kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita betul. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan lawyer kita, kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi, jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Itu kan terjadi, itu biasa. Setiap orang punya kan. Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Orang saya bilang borgol aja yang semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa saya bilang. Semua lain kok. Iya. Enggak kita. Karena kami lain sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini. Itu aja. Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta serta akan menunjukkan ijazahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku terkait kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi akan menghormati proses hukum yang berlaku jika dirinya dipanggil oleh Majelis Hakim. Jokowi menekankan komitmennya untuk membuktikan keaslian ijazah miliknya. Ia menyatakan bakal membawa dokumen asli ijazahnya dari SD sampai S1. Hal ini berlaku untuk kedua persidangan, baik untuk perkara Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Diketahui babak baru kasus fitnah ijazah Jokowi kini tengah bergulir di meja hijau. Terdakwa Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Sementara itu, berkas perkara terdakwa Roy Suryo masih menunggu jadwal persidangan resmi lantaran Roy sempat mengajukan gugatan pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pameran industri grafika digelar di Surabaya. Dengan ratusan peserta, pameran ini menampilkan beragam inovasi desain untuk beragam produk dan industri.
Krista Exhibition resmi membuka Surabaya Printing Expo 2026 di Grand City Convention Center, Surabaya, Jawa Timur. Gelaran bertaraf internasional ini menjadi wadah kolaborasi pelaku industri sekaligus memperkenalkan perkembangan teknologi percetakan terkini. Dengan partisipasi 150 peserta termasuk 10 UMKM, pameran ini menampilkan berbagai inovasi dan teknologi terbaru di bidang percetakan. Rangkaian kegiatan turut dilengkapi seminar dan workshop mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam proses desain serta strategi pengembangan UMKM melalui inovasi produk dan kemasan. Pameran Surabaya Printing Expo sudah diadakan ke-19 kalinya di kota Surabaya. Pameran ini sangat strategis dan penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing dari para pemain di industri cetak-mencetak maupun industri kreatif, baik itu untuk cetak segala jenis, baik itu promosi, signage, periklanan ya, maupun untuk tekstil, garment, maupun industri printing untuk buku sendiri pun ada ditampilkan di pameran Surabaya Printing Expo. Dengan target 15.000 pengunjung, pameran ini diharapkan dapat memperkuat daya saing sekaligus mendorong transformasi industri grafika nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan, A-News melaporkan. Kebakaran melanda sebuah pabrik pengolahan plastik di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis dini hari. Peristiwa kebakaran membuat warga di sekitar lokasi sempat panik. Kebakaran disertai asap hitam tebal menghanguskan bangunan pabrik pengolahan plastik di Jalan Kalibaru, Kecamatan Paku Haji. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar sehingga petugas berupaya mencegah kobaran api merambat ke permukiman warga. 13 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Koramil diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Pemirsa, polisi menyita 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah dari sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Barang bukti tersebut diduga kuat terkait 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang dilakukan Jampitsus Febri Adriansyah. Tipikor Mabes Polri didampingi jajaran Polres Bogor mengungkapkan hasil penggeledahan di sebuah rumah mewah di perumahan Bukit Hijau, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam penggeledahan ditemukan sebuah berangkas dalam kondisi terkunci. Setelah dibuka, berangkas tersebut berisi 7 koper yang menyimpan 74 kg emas batangan, $4.767.300 Amerika Serikat, $14.083.800 Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan mencapai 476 miliar rupiah. Selain uang dan juga emas, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen, telepon genggam, serta foto keluarga. Rekan-rekan media, terima kasih. Saya akan sampaikan update berkaitan hasil penggeledahan rumah di Parahyangan, Blok 2 nomor 2, Bogor. Ditemukan berangkas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam berangkas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya rumah siapa, Pak? Itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tapi apakah sudah ada yang ditangkap? Sampai saat ini masih pada proses untuk penggeledahan, kemudian beberapa pembuktian. Itu belum ada yang ditangkap, Pak? Belum, masih nunggu.
terkait penggeledahan ini terkait kasusnya, kasus Tadi sudah dijelaskan, nanti secara detail akan kita sampaikan setelah seluruhnya proses penyidikan dilakukan. Ini selanjutnya ini penggeledahan yang dimana lagi, Pak? Pemirsa, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menemukan tumpukan uang pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat saat penggeledahan di restoran The Glen dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan. Keseluruhan barang bukti kasus korupsi 3 perkara tersebut kemudian dimasukkan ke mobil dan dibawa ke Mabes Polri. Uang pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat berhasil disita penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri dalam penggeledahan di restoran The Glen dan sebuah money changer di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Glen, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Sementara barang bukti sudah kita sita, saat ini dibawa ke Polda Metro nanti Pak, tadi ada saksi yang dibawa. Ada saksi nggak Pak tadi Pak? Saksi tadi Pak. Saksi yang dibawa di belakang. Pegawai Pak. Saksi ada 3. 3 orang ya Pak. Siapa aja Pak? Pegawai atau apa, Pak? Pegawai atau apa? Pegawai aja. Pegawai Handphone yang disita. Pegawai yang ada di lokasi. Handphone yang disita siapa, Pak? Nanti, itu teknis. Pak ada penggeledahan lanjutan Pak selain Pak. Di rumah pejabat negara nggak, Pak? Kenapa? Hari ini ada penggeledahan di rumah pejabat negara. Sementara yang kita sampaikan itu dulu, nanti yang dinamika akan kita lakukan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.